Hai minasan, konnichiwa. Minasan wa o genki desu ka? Genki dattara yukatta desu ne. Kembali lagi bersama saya. Nah, untuk hari ini kita mau menjelaskan tentang satuan bilangan. Nah, di sini satuan bilangan ya. Nah, di bahasa Jepang, karena setiap benda itu memiliki jenis satuan bilangan masing-masing, jadi nanti saya coba jelaskan untuk satu persatu ya. Kata bantu bilangan itu adalah cara menghitung benda dalam bahasa Jepang. Terdapat dua sistem ya. Yang pertama itu sistem hitung Cina, yang kedua adalah sistem Jepang asli. Yang pertama sistem Cina. Untuk menghitung benda, sistem Cina jauh lebih sering dipakai daripada sistem Jepang asli. Penggunaan bilangan dan kata bantu bilangan dalam sistem Cina tersebut dibagi menjadi 3 sesuai dengan perubahan bunyi. Nah, sebagai berikut contohnya. Yang pertama di sini ada satuan bilangan dai ya. Dai. Nah, yang di kolom sini ya. Oke, di kolom sini, kolom hitam ini, dai itu artinya adalah unit atau buah ya. Dai dipakai untuk menghitung produk industri, ibarat mobil, motor, sepeda, komputer, TV, ya kamera bisa, radio dan sebagainya ya, atau perabotan rumah tangga yang berukuran tidak kecil. Ya, contohnya meja, kursi, mesin cuci dan lain-lain ya. Oke, dari yang pertama paling atas di sini adalah kata tanya. Nandai, nandai desu ka? Berapa unit? Nah, nanti kalau kalian ingin menyebutkan 1 unit sampai 10 unit seperti ini. 1 unit ichidai, 2 unit nidai, 3 unit sandai, 4 unit yongdai, dan seterusnya sampai judai ya. Ini kalau 1 sampai 10. Nah, nanti untuk selebihnya 11, 20 nanti sesuai dengan angka pada umumnya ya. Contohnya 20 ya nijudai. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk yang berikutnya. Di sini ada bank. Kolom biru ya, kolom biru di sini ada bank. Bank di sini dipakai untuk menghitung nomor urutan. Nah, seperti kita waktu mengka kuning ya, renshubi ya, kita sering ucapkan ichibang nomor 1, nibang nomor 2, gobang nomor 5 dan seterusnya. Ya, di sini juga tidak atau belum ada perubahan pengucapan ya atau penyebutan. Di sini masih sama angka dan juga satuannya bank. Sementara untuk bertanya kita gunakan yang nanbang ya. Nanbang. Nanbang desu ka? Nomor berapa ya, nomor urut berapa. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu juga ada yang belum berubah bunyinya. Di sini ada nanmai ya, yang ada di kolom merah di sini ya. Nanmai, nanmai, mai. Nah, satuan mai itu contohnya dipakai untuk benda yang tipis, ibaratkan kertas atau uang kertas atau kain, kemeja, piring, foto dan lain-lain ya, yang pokoknya tipis-tipis ngono kae lah. Nah, ini kita gunakan mai satuannya. Kalau kita mau bertanya, nanmai desu ka? Berapa lembar? Ichimai, nimai, sangmai, nanamai. Nah, seperti itu. Nah, di sini berikutnya adalah nankai ya, nankai. Nangkai di sini, kai, satuan kai itu dipakai untuk
menghitung lantai atau tingkatan ya, tingkat keberapa ya kan, misalkan lantai 1, lantai 2, lantai 3 atau tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Nah, untuk kata tanyanya kita pakai nankai desu ka, berapa lantai atau lantai berapa ya. Kemudian di sini ada ikai lantai 1, nikai lantai 2, sanggai lantai 3, yongkai lantai 4, gokai lantai 5, rokkai lantai 6, nanakai. Oke, di sini saya salah tulis ya. Mohon maaf, saya benarkan dulu. Di sini ada nanakai ya, di sini nanakai. Kemudian ada hajikai boleh atau hakai ya, lantai 8, kemudian kyukai lantai 9, jikai lantai 10 atau jikai ya, boleh. Nah, di sini yang saya tandai merah-merah ini adalah perubahan pengucapannya ya. Jadi di sini bukan ichikai melainkan ikai, kemudian sanggai, kemudian rokai, kemudian hajikai atau hakai, kemudian jukai ya. Itu untuk lantai atau tingkatan keberapa. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, di sini sama, tetapi di sini sedikit berbeda ya untuk penyebutannya. Untuk nankai yang sebelah sini itu dipakai untuk menyatakan jumlah berapa kali ya, atau frekuensi. Nankai desu ka, berapa kali. Nah, kemudian 1 kali ikai, kemudian 2 kali nikai, 3 kali sangkai ya. Berbeda dengan tadi, di sini sanggai untuk tingkat atau lantai berapa. Untuk yang sangkai di sini pakainya tetap kai ya, berapa kali ya. Kemudian ada rokai, nanakai, hakai atau hajikai, kemudian kyukai, jukai. Nah, di sini saya tandai lagi mana saja yang berbeda pengucapan. Oke, sudah saya tandai di sini. Untuk berapa kali atau menyatakan frekuensi, di sini ada ikai yang berbeda pengucapannya, kemudian rokai, kemudian hakai, kemudian jukai. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut di sini ada nanko. Satuan ko dipakai untuk menghitung benda yang berukuran tidak terlalu besar. Contohnya buah-buahan, mainan, telur, bola, dan lain-lain ya. Ko ya satuannya. Kemudian untuk bertanya kita pakai nanko desu ka, berapa jumlah barang kecil ya kan. Yang pertama di sini ada iko, kemudian niko, sangko, yongko, kemudian goko, roko, nanako, hakko atau hachiko, kemudian ada kyuko, ada jukko atau jikko ya. Yang mempunyai perubahan saya tandai. Oke, yang untuk satuan ko di sini yang berubah cara membacanya, di sini ada iko, kemudian roko, kemudian hako ya, hachiko atau hako, kemudian jukko. Oke, itu untuk satuan benda kecil ya. Satuannya adalah ko. Kemudian kita lanjut ke satuan sai. Nah, sai di sini untuk menyatakan satuan umur atau usia. Nansai desu ka, umurnya berapa? Nah, contohnya isai 1 tahun, nisai 2 tahun, sangsai 3 tahun, yongsai 4 tahun, gosai 5 tahun, dan seterusnya. Di sini ada pengecualian, perubahan pengucapan ada di
angka 8 tahun ya, hasai. Saya tandai. Oke, di sini ya. Di sini ada isai 1 tahun, kemudian ada hasai 8 tahun. Dan nanti ketika di angka atas contohnya 21 tahun. Nah, itu nanti akan disebutkan belakangnya angka yang 1 ya. 20 niju 1 tahun berarti isai. Niju isai 21 tahun. Kemudian juga bisa 18 tahun ya, berakhiran 8, 8-nya pakai yang ini. Ju hasai. Ju itu 10, hasai itu adalah 8. 10 tambah 8, 18. Ju hasai 18 tahun. Kemudian ada pengecualian untuk satuan umur di sini di umur 20. Nah, umur 20 di sini kita menyebutkannya hatachi ya, bukan hatachi sai atau niju sai, tetapi hatachi. Hatachi itu adalah umur 20 tahun ya. Dan ini adalah satuan umur ya, sai. Oke, kita lanjut untuk satuan berikutnya. Di sini ada satuan caku ya. Caku di sebelah sini agak blur ya. Oke, caku ya. Untuk satuan caku itu dipakai untuk menghitung pakaian, ibarat jas, kemeja dan lain-lain ya. Contohnya di sini nancaku deska, berapa pakaian. Nah, di sini ada icaku ya, saya tandai merah di sini untuk perubahan pengucapan ya. Icaku, nicaku, sangcaku, yongcaku, gocaku, rokucaku, nanacaku, hacaku. Nah, di sini 8 juga ada perubahan. Kemudian nah, di sini saya salah tulis lagi ya. Mohon maaf. Terburu-buru ya. Nah, di sini ada 9 ya. 9 itu adalah kyucaku, kemudian ada jucaku atau cicaku ya. Nah, ini satuan untuk menghitung kemeja, jas atau pakaian ya yang agak tebal-tebal. Kemudian selanjutnya adalah satuan satsu ya. Nansatsu desu ka. Nah, di sini untuk satsu dipakai untuk menghitung barang yang berjilid, ibaratkan buku atau buku tulis, majalah, kamus dan lain sebagainya. Ya, di sini satsu ya. Nansatsu desu ka, berapa buku ya. Isatsu 1 buku, nisatsu 2 buku, sangsatsu, yongsatsu, gosatsu, rokusatsu, nanasatsu, hasatsu. Nah, di sini ada pengecualian yang 8 hasatsu. Kemudian ada gyusatsu, jusatsu. Ya, ada jisatsu. Oke, di sini adalah satuan satsu untuk menghitung buku atau berapa buku dalam jilidan tertentu ya. Berbeda dengan tadi mai. Kalau mai itu satuan untuk lembar ya, per lembarnya. Kalau di sini untuk jilidnya. Nah, kemudian kita lanjut terus. Ada nanbai desu ka. Nah, hai di situ dipakai untuk menghitung minuman yang dituangkan ke dalam wadah, ibaratkan gelas, cangkir dan lain-lain. Nah, jadi kalau ada nanhai dan nambai ya, untuk kata tanyanya di sini jadi nambai desu ka. Untuk hai itu adalah satuan yang gelas ya, berapa gelas. Nah, gitu. Ipai 1 gelas, nihai, sambai. Nah, di sini pengecualian ya, perubahan ucapan ada di sambai.
kemudian Yonghai, kemudian Guhai, ada Ropai. Di sini ada pengecualian juga, Ropai ya, 6 gelas. Nanahai, kemudian pengecualian lagi, Hapai 8 gelas. Gyuhai, Jupai ya. Di sini. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Lanjut yang berikutnya, di sini ada Nambong. Hong ya. Itu batang. Dipakai untuk menghitung barang yang berbentuk panjang, ibaratkan pohon, pensil bisa, atau pulpen seperti ini ya, satuan panjang juga bisa. Apalagi ya, korek, mungkin rokok ya, batang rokok, kemudian pisang atau wortel dan lain-lain. Oke, di sini nanbong desu ka, berapa batang? Nah, ipong 1 batang, kemudian nihong 2 batang, sambong 3 batang, yonghong 4 batang. Kemudian ada pengecualian di sini, ropong, nanahong, kemudian ada pengecualian lagi, hapong, gyuhong, jupong atau jipong ya. Oke, hong untuk satuan batang ya. Kemudian lanjut kita ke nambiki. Nambiki desu ka? Nah, hiki ya, dari hiki itu satuan untuk ekor ya. Menghitung hewan yang tidak terlalu besar ya. Contohnya ikan, ular, tikus, kucing, anjing, serangga dan lain-lain lah. Itu untuk ekor dan hewan-hewan yang tidak terlalu besar. Contohnya di sini ada nambiki desu ka, berapa ekor? Nah, di sini ipiki 1 ekor, nihiki 2 ekor, sambiki 3 ekor, yonghiki, gohiki, ropiki, nanahiki, hapiki, gyuhiki, jupiki atau jipiki ya. Itu untuk ekor, untuk menghitung berapa ekor. Pengecualiannya dari sini ya, 1, 3, 6, 8, 10. Kemudian kita lanjut untuk satuan nanzoku desu ka. Zoku di sini untuk menghitung sepatu, sendal, kaos kaki dan seterusnya. Artinya soku itu adalah pasang ya, 1 pasang, 2 pasang. Nah, nanzoku desu ka, berapa pasang? Isoku 1 pasang, nisoku, sanzoku. Nah, di sini pengecualian ya, perubahannya. Sanzoku, kemudian yongsoku, gosoku, rokusoku. Kemudian ada pengecualian lagi di sini, hasoku dan 10 jusoku ya. Soku untuk pasang ya, 1 pasang, 2 pasang. Lanjut lagi, di sini ada keng, nankeng desu ka. Di sini adalah untuk menghitung rumah, bangunan, toko dan apa ya, warung makan mungkin yang tidak begitu besar ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini nankeng desu ka, berapa bangunan ya, misalkan berapa rumah. Ikeng 1 rumah, nikeng 2 rumah, sanggeng ya, sanggeng ya, di sini 3 rumah dan seterusnya. Di sini ada pengecualian, rokeng 6 rumah, hakeng 8 rumah, jukeng 10 rumah. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk sistem Jepang asli, sistem Jepang orisinil mempunyai perhitungan sendiri ya. Pada umumnya perhitungan angka dalam sistem Jepang orisinil hanya sanggup menghitung angka dari 1 hingga 10 saja. Berbeda dengan sistem Cina ya, yang dipakai untuk menghitung angka lebih dari 10. Selain itu, perhitungan ini sanggup dipakai untuk menghitung usia atau anak kecil atau sejumlah barang ibarat komoditas, makanan dan lain. Nah, di sini ada contohnya ikutsu, berapa buah?
hitotsu 1 buah, futatsu 2 buah, mitsu 3 buah, yotsu 4 buah, itsutsu 5 buah, mutsu 6 buah, nanatsu 7 buah, yatsu 8 buah, kokonotsu 9 buah, to ya 10 buah. Nah, di sini contohnya kita menghitung buah atau makanan atau hal atau barang lain ya. Ini pada umumnya dipakai di sistem Jepang asli ya. Semoga ini bermanfaat ya dan bisa dipelajari di rumah masing-masing. Memang untuk satuan untuk bahasa Indonesia dan Jepang itu berbeda ya. Kalau kita di bahasa Indonesia lebih sering menyebutkan apapun itu dengan penyebutan jumlah angka seperti biasa. Contohnya, tasmu ada berapa? Ada 2. Rumahmu ada berapa? Ada 1. Mobilmu ada berapa? Ada 4. Nah, misalkan gitu. Tapi kalau di Jepang di sini ada satuannya masing-masing. Setiap benda memiliki satuan masing-masing ya, tergantung jenisnya tadi yang sudah saya kasih contohnya. Oke, seperti itu. Semoga bisa dipelajari di rumah dengan baik ya. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Amin. Ja, minasan mite kurete arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita.